Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat risalah para nabi seperti itu. Ya. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada Ad diutuslah saudara mereka siapa? Hud. Apa kata Hud kepada kaumnya? Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Tauhid gitu. Jadi para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk mengajak manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak menyembah selain Allah, begitu. Meninggalkan kemusyrikan. Kalau masalah tauhid rububiyah, pengakuan bahwa Allah itu ada atau Allah itu ada gitu ya. Yang mengingkari itu ya sebahagian yang disebut dengan kalau bahasa kitanya ateis. Ada ateis. Kalau dahulu di zaman terdahulu namanya Dahriyun ya. Di zaman Nabi Muhammad ya, zaman-zaman Islam pertama datang itu namanya orang-orang Dahriyun. Apa itu Dahriyun? Orang-orang yang dibangsakan kepada masa. Mereka itu berkeyakinan bahwa manusia ini akan habis ditelan masa, begitu. Ya sudah habis masa mereka, sudah habis. Sehingga disebut dengan istilah Dahriyun. Bahasa lainnya adalah mulhidun ya. Mulhidun, mulhid. Itu orang ateis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ya, untuk orang-orang seperti ini ya, sebenarnya terjawab dengan fitrah tadi. Allah menceritakan saja fitrah mereka. Seperti dalam surah Yunus Allah SWT bercerita, mengingatkan mereka. Untuk orang-orang yang ateis tadi itu, apa kata Allah SWT? Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah yang memperjalankan kamu baik di daratan ataupun di lautan. Dialah Allah. Ya. Hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishin lahud-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Dialah Allah yang memperjalankan kamu di daratan ataupun di lautan, sehingga ketika kamu berada di atas satu kapal di laut tersebut, tiba-tiba datang ombak besar. Nah, tiba-tiba datang ombak besar. Kemudian mereka dikepung oleh ombak sehingga mereka mengira tidak akan selamat lagi. Tidak akan mungkin nih kapal ini bisa selamat kayaknya nih. Ombak besar segala macam, terkepung sudah. Apa kata mereka? Pada saat itu fitrah mereka keluar. Yang tadi mereka tidak yakin atau lupa kepada Allah, tiba-tiba saja fitrah mereka keluar, berdoa kepada Allah SWT. Da'awallaha mukhlishin lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah SWT secara ikhlas, dengan ikhlas. Minta kepada Allah, apa katanya? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Kalaulah engkau selamatkan kami dari peristiwa ini, maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Janji mereka. Dan Allah selamatkan. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ard bighairil haqq. Setelah mereka selamat, akhirnya mereka kembali kepada kezaliman mereka. Lupa bahwa Allah SWT sudah menyelamatkan mereka, lupa lagi gitu. Ya. Jadi orang ateis pun itu punya fitrah. Kalau sekarang ini mungkin contoh kita naik pesawat. Mau naik pesawat itu ada namanya turbulensi, goyang pesawatnya. Itu kalau sudah goyang pesawat itu gitu ya, itu sudah teriakan takbir semuanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ingat semuanya kepada Allah gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi tempat bergantung. Tidak lagi ada harapan selain Allah, hanya Allah gitu. Keluar itu. Bahasa Inggris oh my God gitu ya. Wahai Tuhanku segala macam. Memang tidak ada harapan lagi, sahabat. Nah, pada saat itulah fitrah itu muncul. Jadi fitrah ini akan muncul Bapak Ibu ketika kita berada dalam kondisi-kondisi sulit. Tapi ketika kita masih punya harapan ya kepada orang lain, ataupun mungkin kita masih melihat ada usaha untuk bisa selamat dengan ya kemampuan yang kita miliki, kadang itu lupa itu. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Wa idza massal insana ad-durru, apabila manusia ditimpa oleh kesulitan, oleh kesusahan ya, kondisi sulit kayak tadi lah misalkan turbulensi segala macam ya, da'ana li jambihi, itu ya berdoa
Nah, misalnya kalau mahasiswa misalkan gitu ya, udah mau ujian itu udah dalam kondisi yang genting misalkan, yang hampir-hampir gagal misalkan gitu ya, itu juga begitu, doanya khusyuk, selalu berdoa kepada Allah SWT, berbaring, duduk, berdiri gitu ya, ingat selalu kepada Allah SWT ya. Tapi ketika sudah selamat ya, falamma kashafna anhu durrahu, ketika kami selamatkan dia dari kondisi susah tersebut, marra ka'an lam yad'una ila durrim massah, itu dia berlalu seolah-olah dia tidak pernah berdoa gitu ya, seolah-olah tidak pernah berdoa, lupa dia kalau tadi berdoa kepada Allah SWT padahal sudah diselamatkan. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menghiaskan bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap apa yang mereka lakukan.